Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Pratiwi, mahasiswi Manajemen Universitas Narotama, Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen penjualan di salah satu mata kuliah yang saya tempuh saat ini. Penjualan dan manajemen penjualan. Nah, penjualan sendiri merupakan suatu kegiatan yang dimulai ketika suatu produk telah jadi, ada, dan setelah terjadi transaksi penjualan. Penjualan bisa disebut dengan ilmu atau seni yang mempengaruhi orang lain agar bersedia membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Walaupun bagian dari pemasaran, peran penjualan di dalam keberhasilan bisnis yang sangat besar, karena peran dalam usaha inilah yang sebenarnya secara langsung menghasilkan pendapatan atau penerimaan dari perusahaan. Sedangkan manajemen penjualan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian terhadap aktivitas kegiatan menjual yang dilakukan oleh perusahaan melalui tenaga penjualan. Manajemen penjualan termasuk kegiatan penarikan, pemilihan, perlengkapan, penugasan, penentuan rute, pembayaran, dan pemotivasian serta pengembangan kemampuan yang diberikan kepada tenaga penjual. Manajemen penjualan juga melalui berbagai proses. Setiap adanya proses penjualan mempunyai strategi penjualan. Ditetapkan untuk selanjutnya manajemen tentu harus melaksanakannya dan mengelola pelaksanaan penjualan. Kegiatan pengelolaan dimulai dari perencanaan penjualan yang meliputi pengenalan pasar, peran mendesain organisasi, dan struktur organisasi penjual, meramalkan penjualan, menentukan objektif penjualan, serta manajemen waktu, dan di dalam penentuan tujuan harus diturunkan dari tujuan perusahaan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Tingkatan tujuan penjualan terdiri dari tujuan korporasi unit bisnis, pemasaran, dan penjualan yang beberapa tingkatan sampai ke tujuan individu tenaga penjual. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan teknik penjualan. Teknik penjualan merupakan cara-cara atau kiat-kiat yang dilakukan oleh penjual dalam rangka meraih konsumen. Ada 5 langkah dalam melakukan cara-cara penjualan, di antaranya yang pertama yaitu tentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, pilihlah pasar sasaran khusus. Yang ketiga, tetapkan posisi pasar. Yang keempat, tetapkan strategi penjualan dalam persaingan. Yang kelima, pilih strategi penjualan yang paling tepat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan. Kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu kondisi dan kemampuan penjual, kondisi pasar, modal, kondisi organisasi perusahaan, dan juga bisa karena faktor lainnya. Nah, tahapan penjualan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menetapkan tujuan penjualan. Di sini manajer penjualan melakukan pengaturan dengan mempertimbangkan tujuan pemasaran secara keseluruhan, kebijakan dan strategi serta kriteria kendalinya. Yang kedua yaitu memperkiraan volume penjualan di banyak perusahaan. Manajer penjualan diikutsertakan sebagai anggota tim pemasaran yang membahas hal-hal tersebut di atas. Proses pembahasan biasanya dimulai dengan melakukan perakiraan terhadap volume penjualan untuk periode berikutnya. Selanjutnya yaitu hubungan antara perakiraan dengan penentuan target perakiraan. Volume penjualan akan merupakan tulang punggung bagi tujuan-tujuan manajemen penjualan. Perakiraan tersebut akan mempengaruhi rencana-rencana yang disusun manajer penjualan, dan pada saatnya nanti akan terjadi hal sebaliknya, membuat rencana penjualan setelah perakiraan dan target penjualan ditetapkan. Manajer penjualan harus memikirkan bagaimana cara pencapaiannya. Pada dasarnya, manajer penjualan harus memikirkan 5 pertanyaan, yaitu apa yang hendak dijual, kepada siapa, dengan harga berapa, dengan cara bagaimana, dan dengan rasio efektivitas atau biaya yang bagaimana. Nah, setelah merencanakan penjualan, kita harus menentukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dirumuskan dalam bentuk uraian pernyataan atau dapat pula diungkapkan dalam daftar contoh berikut ini. Yang pertama yaitu primary. Target market pemasaran
Paritel yang efektif adalah yang dapat menjelaskan segmen masyarakat yang menjadi sasaran utamanya. Segmen pasar yang jelas memungkinkan perusahaan memilih strategi yang tepat. Yang kedua yaitu positioning, adalah upaya menempatkan citra perusahaan dan gerainya di benak masyarakat. Karena itu, positioning adalah citra sebagai pemasaran yang efektif adalah yang terpadu dan konsisten di antara semua unsur bauran pemasaran retailnya sesuai dengan rencana positioning. Selanjutnya, merchandise. Rencana, ragam, dan jenis item merchandise disiapkan sesuai dengan sifat gerai. Apakah gerai raksasa, atau hypermart, atau department store, pasar swalayan, atau yang lainnya. Selain itu, garis besar volume masing-masing ragam atau item direncanakan sesuai asumsi tahun-tahun ke depan. Demikian pula kisaran harga. Semuanya bersifat rencana garis besar guna mencapai sasaran jangka panjang. Selanjutnya yaitu sales promotion. Dunia perdagangan, retail amat berkaitan dengan pergerakan demografi, selera, dan gaya hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu periklanan dan komunikasi. Dunia retail amat memerlukan periklanan yang teratur dan komunikasi yang terus-menerus. Secara periodik, iklan dipasang dengan tujuan membuat perusahaan retail dan gerainya terasa hadir dalam benak masyarakat. Selain strategi dalam poin-poin di atas, strategi juga dapat dibuat dalam hal lainnya seperti rencana pergantian sistem operasional, prioritas program rekrutmen, dan pelatihan SDM. Itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.